Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Baik, sekarang mari akan coba kembali untuk bacain updatean energi love life-nya kamu. Namun sebelum mulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya mari di sini tuh bakalan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja kita mulai. Bagaimana energi teraktual dalam hubungan kamu bersama dengan si dia. Oke, apa yang akan kalian hadapi atau memang sedang kalian hadapi untuk saat ini. Oke, di situ ada kartu The Hierophant, kemudian ada kartu dari The Lover, dan kemudian di sini ada kartu dari Six of Swords. Tentu saja dari kartu ini memperlihatkan bahwa mulai berpikiran untuk masuk ke dalam level hubungan yang lebih lanjut, yang dari pacaran itu masuknya ke pernikahan, yang dari pernikahan ingin mengokohkan hubungan kalian ini gitu ya. Adanya ingin menambahkan komitmen di dalamnya, adanya harapan dan keinginan bahwa yang ku maui berselaras dengan apa yang kamu hendaki. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini mari katakan sudah berpikiran tentang hal-hal yang lebih serius dalam relationship kalian. Bukan lagi hanya bertanya dan memikirkan atau mengusahakan hanya kebahagiaan sementara aja. Tetapi ini sudah lebih bercerita tentang masa depan. Melakukan sesuatu hari ini untuk kestabilan hubungan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang kayak kita. Adanya niatan keduanya atau mungkin minimal salah satunya, ayo kita jalin komunikasi dengan baik, ayo kita menyelesaikan masalah apapun itu yang hadir dalam hubungan kita dengan cara bersama-sama kayak gitu ya. Jadi adanya kematangan atau adanya tumbuhan kematangan dalam relationship ini gitu ya. Kecocokan demi kecocokan berusaha untuk dibangun oleh keduanya, walaupun pada prakteknya di situ tidak tertutup kemungkinan adanya gesekan-gesekan. Namun mari harapkan gesekan-gesekan itu hanyalah sebagai ujian untuk kalian berdua ini lebih mensolidkan diri masing-masing, karena di situ adanya tahapan untuk mengenali diri sendiri dan juga memahami pasangan gitu ya. Oke, baik, minimal ini adalah persimpangan ya. Untuk beberapa ini adalah persimpangan untuk memilih antara dua. Ini bisa aja terjadi jika kalian sedang terjebak di urusan cinta segitiga ya. Ini ada memilih antara dua, memilih pasangan sah atau juga memilih pasangan yang berikutnya. Tetapi kalaupun dikatakan ini pasangan yang berikutnya, mari menangkap ini bukan hanya sekadar perselingkuhan biasa, namun juga ada makna di dalam model perselingkuhan ini gitu ya. Oke, baik, mari tarik dulu energi dari dia, seseorang yang saat ini sedang kamu tujukan. Oke, di sana ya, menghidupkan hubungan ya. Jadi orang ini kalau mari rasa itu kelihatannya kayak ingin menambahkan cintanya dia terhadap kamu gitu. Walaupun banyak hal yang dia takut untuk menunjukkan siapa diri dia yang sesungguhnya, karena dia di situ masih takut kalau kamu tuh menolak dirinya ya. Dia bisa aja menyangka kalau kamu tuh tidak menerima dia apa adanya,
atau ini bisa karena rasa malunya dia atas dirinya sendiri gitu ya. Jadi bukan ini urusannya karena kamu yang nampaknya tidaklah menjadi pasangan yang baik, tapi bisa jadi itu adalah problem bawaan di dalam diri seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu ya. Orang ini nampaknya orang ini nampaknya benar-benaran yang kayak punya pengharapan besar terhadap kesuksesan relationship kalian ini gitu ya. Mungkin memang dalam prosesnya bahwa kalian berdua acap kali menunjukkan dan memamerkan ego masing-masing. Namun semangat untuk tetap bersama itu mari rasa tak kunjung padam, tak kunjung usai kayak gitu ya. Dan hubungan ini walaupun banyak ketegangan di sana, tetapi nyatanya ya ini bolak-balik ada upaya untuk memperbaiki. Nah gitu ya, ada upaya untuk memperbaiki. Karena kalau menurut dari orang ini, dia memiliki cinta yang besar untuk kamu. Oh ya, tapi ini bisa yang kayak bolak-balik ya dalam kehidupan nyata. Apa yang mari bacakan sebagai gambaran dari pasangan kamu itu ternyata adalah gambaran dirimu gitu ya. Nah, ada seseorang tuh yang punya perasaan dalam hubungan kalian ini ya. Punya perasaan itu yang deep banget gitu kepada dirimu gitu ya. Dan bahkan dia ini bisa menganggap bahwa dia itu orang yang berarti ketika dia bersama dengan kamu. Ada beberapa kelemahannya dia yang sebenarnya ya tanpa dia sadari itu dia tunjukkan kepada dirimu. Nah, kayak gitu ya. Memang orangnya agak keras di sini. Memang orangnya untuk beberapa tentu saja orangnya agak keras. Orangnya di sini agak yang nampak egois kayak gitu ya. Tetapi yang melatar belakangi dia melakukan hal yang demikian menurutnya adalah cinta gitu ya. Walaupun ya bisa dikatakan modelan cinta yang dia pertontonkan kepada kamu ini belum lagi cinta yang katakanlah di situ cinta benar-benar dewasa, tapi ya itu kan progresif semua ya, progresif semua. Nah jadi kadang-kadang kekeliruan dalam menginterpretasikan dalam tindakan ya, apa itu cinta kasih sayang itu berbanding terbalik gitu, opposite. Nah gitu, bisa jadi itu juga karena dirimu ya, dirimu juga yang men-triggernya di sini. Karena mari rasa ini bisa energimu, energi muda banget gitu ya. Ini mari nggak bercerita tentang usia, tidak bercerita tentang umur, tetapi bercerita tentang semangatnya kamu gitu ya, jalan pikirannya kamu, laku hidupnya kamu. Nah kayak kita banyak orang yang udah tua ya, udah banyak di situ nominal umurnya gitu kan, tapi pada kenyataannya masih dengan semangat yang bener-beneran, wah aku nih masih harus berpetualangan. Nah kira-kira kayak gitu ya, kira-kira kayak kita. Nah jadi di sini bahwa kalaupun ada pergesekan di antara kalian berdua, ini belum tentu hanya dari dia aja gitu ya, dan juga belum tentu dari kamunya aja gitu ya. Saling, kalian di sini tuh saling kayak yang tunjukkan sisi kanak-kanaknya kayak gitu, tunjukin sisi kerasnya, tunjukin sisi masa bodohnya gitu ya. Nah memang dalam proses ini, seperti mari katakan di awal tadi, ini fase untuk lebih bisa menguatkan komitmen kalian berdua gitu. Ini bisa ada masa-masa yang akan menjadi penentu bagaimana hubungan kalian ini besok ke depan sana. Nah gitu. Karena kalau dibilang pun di sini kamu orangnya sudah siap berkomitmen, nampaknya mari pun tidak gitu ya. Kebetulan energi yang mari tarik hari ini, sekarang ini energi yang oke, aku ngebangun hubungan bersama dengan kamu. Oke, aku ngelayan aku ngejawabin kamu. Aku yang
hadir dalam hubungan kita ini. Aku berusaha untuk bikin kamu bahagia. Aku berusaha untuk menarik perhatiannya kamu. Tapi belum tentu aku di sini ingin sebuah janji komitmen yang lebih kuat dari kamu. Nah, itu ya energi yang mari tarik hari ini. Jadi dan jangan-jangan bisa kamu sedang menggarap dua orang di sini. Makanya tadi mari langsung tangkap, oh ini kayaknya hubungan cinta persegi-segi. Minimal ini hubungan cinta segitiga yang kayak gitu ya. Bukan hanya ada dua orang yang sedang bermain, tapi ada 3 atau 4 orang yang sebenarnya secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana relationship ini berjalan. Nah Kak gitu ya. Kamu memang excited di sini. Kamu memang kayak yang happy di sini. Kamu bersemangat di sini gitu. Ada niatannya kamu untuk menaklukkan dia, ada niatannya kamu itu untuk bikin dia itu jatuh cinta sama kamu, dan jika bisa itu tergila-gila sama kamu gitu. Tapi pada kenyataannya kamu juga energinya masih lari-larian di sini. Gitu ya, masih yang kayak belum bisa stay, bener-bener stay di sini. Karena pemikiran bolak-balik antara pergi dan tetap di sini, pergi dan tetap di sini, itu tetap ada gitu ya. Mari lihat sampai sepanjang ini hubungan kalian berdua. Bisa jadi kalian bikin hubungan ini sebagai hubungan untuk relaksasi, gitu ya. Dijadikan hubungan ini hanya sebagai hubungan pelepasan dari kepenatan real life-nya kalian berdua, atau minimal salah satu di antara kalian berdua, gitu. Soalnya ini hubungannya tuh kayak yang ringan banget di sini, gitu ya, ringan banget. Makanya mari katakan ini bisa kalian sama-sama punya komitmen dengan orang lain, tapi kalian juga menyatukan diri kalian di dalam relationship ini. Kalian sebagai kekasih di sini, itu ya, energinya itu kayak semangat sebagai kekasih. Nah, belum sebagai partner yang solid di situ, sebagai partner yang ayo kita berdua membangun gitu ya. Selama sepanjang hubungan ini itu nampaknya belum ada. Nah, namun ini bisa jadi sebagai pintu awalan kalian makin kuat nanti di depan sana. Terlepas bahwa ternyata kamu dan dia sama-sama sudah punya pasangan, tapi mari rasa koneksi di antara kalian berdua ini itu bisa kayak yang terjadi jangka waktu lumayan panjang. Nah, di situ ya. Karena ada kok rasa sayang gitu ya. Ini bukan hanya kayak cerita tentang nafsu saja gitu. Tapi ada rasa sayang di sini. Gitu ya. Ada ketertarikan secara seksual, secara biologis, tetapi juga ketertarikan secara batin di situ ada ya. Dalam hubungan kalian ini tampak nyata. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ya dia lagi stres dengan kehidupan pribadinya dia, bertemu dengan kamu kok rasanya ada kelegaan tersendiri gitu ya. Mungkin kamu tidak bikin dia nyaman gitu, tapi walaupun bertengkar dengan kamu kondisi pertemuan ini, tapi pertengkaran itu cukup bisa melepaskan ketegangannya dia. Jadi ibaratnya bisa aja dia menjadikan kamu sebagai tempat luapan-luapan emosinya dia di tempat lain yang tidak bisa dia tunjukkan gitu ya. Jadi dengan kamu itu bisa yang kayak dia tuh apa adanya. Nah, di sana ya, bisa dia dengan apa adanya. Nah, seperti itu. Yang kayak dia bisa nunjukin sisi kekonyolannya dia, sisi kebodohannya dia gitu ya, sisi mencela-mencelainya dia, sisi berantakannya, sisi urakannya, itu kayak bisa-bisa aja. Nah, dengan kamu gitu ya, karena dia satu sisi pun ngerasa bahwa kamu bisa juga kok menerima dia sebagaimana apa adanya diri dia. Nah, di situ ya. Oke, mungkin dia tidak yang pakai acara urakan, berantakan, konyol terhadap kamu gitu. Memang untuk beberapa di sini dia kayak yang tertib banget justru ketika dia dengan kamu. Nah, itu bisa vice versa ya, energinya di sini. Bisa energi bolak-balik gitu kan. Kalau nggak dia nunjukin sisi lemahnya dia, maka dia mati-matian pakai topeng untuk nunjukin sisi terbaiknya dia, walaupun di situ masih pakai topeng, tapi ya biarkan aja dulu seperti itu, biar nanti lama-lama topeng ini menjadi sesungguh-sungguhnya dirinya gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang positif itu ada beberapa quotes yang mari baca, berpura-puralah sampai
kamu menjadi sesuatu yang memang kamu inginkan itu. Nah kan gitu ya, dalam hal ini boleh keinginannya dia adalah menjadi Superman untuk kamu atau menjadi Wonder Woman untuk kamu, ya udah biarkan aja dulu dia seperti itu. Nah gitu ya kan, kalian di sini yang bisa jadi bergantian untuk mengambil hati. Nah, namun untuk beberapa justru kamu yang lebih banyak diprioritaskan dalam hubungan ini. Gitu. Mungkin dia lebih banyak ngalahan sama kamu, dia lebih banyak duluan itu memujuk dan merayunya kamu gitu ya. Nah, kamu senang di situ. Kalau Mari lihat, kamu senang kayak kamu tuh diperlakukan dengan, kalau kamu mau jujur ya, kamu diperlakukan dengan lembut sama seseorang ini. Walaupun sisi kerasnya ada, namun juga bisa termaafkan dengan sisi kelembutannya dia, gitu ya. Jadi kalau yang cenderung lebih mau nunjukin keserampangan, itu kalau Mari lihat justru dari energinya kamu, gitu ya. Namun di sini tidak ada tendensi yang kayak, oh gue mau ngerugiin seseorang gitu ya, gue mau ngerugiin dia, gue mau mengambil manfaat, keuntungan dari dia. Nah gitu, belum tentu juga di sini ada, gitu ya. Manfaat barangkali hanya sebagai supaya ada kekasih gitu ya, supaya ada tuh kayak yang seseorang bisa diajak untuk bersantai, untuk refreshing gitu ya. Kayak pengen punya ada dua dunia, yang dunia sana itu penuh ketegangan. Nah, dengan dunia ini dibangun sebagai sarana untuk lebih bisa bersenang-senang. Nah, gitu ya. Untuk bisa lebih hidup gitu loh hidupnya. Nah, itu maksudnya Mari. Nah, di sana ya. Dan kalian ini nampaknya saling-saling paham aja, saling-saling tahu kondisi ya, saling tahu posisi kalau Mari lihat di sini gitu. Nah, cuman daripada kehebohan yang terjadi, kok nampaknya lebih banyak di sini tarikan-tarikan gitu ya, tarikan-tarikan yang asik gitu. Nggak bisa Mari katakan ini tarikan yang baik, tapi setidaknya ini tarikan yang asik banget gitu ya. Jadi kok kayaknya kalau tidak bertengkar dengan dia selama seminggu ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang dalam hidupnya kamu, atau ada yang kurang klop dalam hidupnya dia gitu. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dalam hubungan kalian ini. Bisa hubungan ini riuh banget gitu ya, tapi dalam riuh ini justru kayak rasa sayang itu semakin tumbuh, rasa sayang itu semakin ada, terutama dari dia, ya, terutama dari dia. Jika ada pengkadaran dalam relationship kalian ini, kadar sayangnya dia sama kamu, kadar cintanya dia sama kamu, itu ada di angka 65% gitu ya. Nah, sementara dirimu sendiri itu hanya yang kayak 35%, katakanlah 40% paling banyak gitu ya. Dia 60, kamu 40, atau dia 65, kamu 35. Nah, yang kayak gitu, yang jelasnya dia tetap ada di atas kamu ya, kekuatan power energinya dia dalam hubungan kalian ini. Bahkan beberapa diantaranya hadirnya dia dalam hidupnya kamu itu kayak cukup membantu dirimu gitu ya. Maybe secara finansial kayak gitu ya, maybe secara ketenangan pikiran, tempat juga kamu bisa meluapkan energi besarnya kamu. Soalnya kalian ini energinya dalam hidup itu sebenarnya besar gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak butuh sesuatu yang kita lakukan itu untuk menyalurkan energi-energi terpendam di dalam dirinya kita itu. Dan dalam kasus ini kamu memilih si dia ya, kamu memilih seseorang ini. Nah, ini bisa usianya memang lebih tua dari kamu di sini lebih anak-anaknya gitu ya, secara kedewasaan dan juga secara usia ya. Kamu bisa di sini lebih anak-anaknya, dan dia di sini yang lebih coba untuk mendewasai hubungan kalian, tetapi dengan catatan ya apa adanya lah ya jenis hubungan ini. Nah, kayak kita. Dan bisa jadi juga dalam kehidupan pribadi kalian masing-masing itu sebenarnya udah oke-oke aja, udah fine-fine aja gitu ya. Tapi ya tadi kayak yang jangan hanya melihat drama dari layar televisi atau layar handphonenya kalian, tapi kalian ingin kayak jadi aktor dan aktris drama itu sendiri ya, melalui real life. Nah, itu ya yang Mari tangkap energi-energinya di sini ya.
Nah, jadi mungkin secara komunikasi juga tidak terlalu banyak gitu ya. Kalaupun ada komunikasi itu, saya rasa belum tentu komunikasinya kalian dalam bentuk percakapan yang dalam gitu ya. Tapi bisa di sini intens. Nah, gitu ya. Bisa di sini intens banget. Nah, dan orang ini kadang-kadang merasa kepayahan ya untuk menarik perhatiannya kamu, untuk bikin kamu itu betah sama dia. Kadang-kadang dia kayak ngerasa kesusahan di situ karena kamu tuh challenging banget bagi seseorang ini. Nah, padahal maunya dia tuh hubungan nampaknya yang hubungan jangan terlalu ribet lah ya, jangan terlalu ruwet lah ya. Tapi pada kenyataannya kamu tuh seperti kayak yang kuda sedang berlari, jadi dia kayak ngos-ngosan juga untuk ngejar-ngejar dan menyeimbangkan dirinya dengan kamu. Nah, kayak gitu. Tapi yang ianya orang ini punya kesabaran. Gitu ya, orang ini punya kesabaran dan acap kali tadi ya, beberapa diantaranya bahkan kalaupun kamu yang bertingkah, dia yang datang minta maaf. Nah, di situ ya, kalaupun kamu yang bertingkah, dia yang datang di situ minta maaf. Kadang-kadang dia mau meletakkan dirinya dia itu lebih rendah daripada kamu gitu ya, demi untuk bisa tetap bersama dengan dirimu gitu. Ya adalah bucin-bucinnya terhadap kamu nih, adalah ya bucin-bucin gitu. Nah, beberapa memang tidak dia tunjukkan kepada kamu, tapi dalam hatinya itu tuh kayak yang membara banget gitu ya. Di saat dia lagi kangen tapi kamu tidak menyediakan waktunya kamu untuk dia gitu ya. Di saat dia kayak kepengen tahu kabarnya kamu itu kayak gimana, tapi kamu itu lambat-lambat untuk merespon dia, diajak ketemu kamu tuh menolak untuk bertemu gitu ya. Nah, kadang-kadang juga dia melihat kamu terlalu sibuk dan asik terhadap hidupnya kamu sendiri, sehingga kamu tuh lalai dan abai ke dia. Nah, kayak gitu, kadang-kadang ada di sana. Itu ya, tapi ya itu tadi, beberapa dia akan tunjukkan kepada dirimu komplain-komplainnya dia terhadap kamu, tapi memang beberapa di sini hanya dia pendam sendiri gitu ya. Walaupun dia pendam tapi tetap ada loh ya, rasa gedek sama kamu tuh tetap ada di situ. Cuma rasa gedeknya itu tertutupi dengan perasaan cintanya dia yang lebih besar ternyata terhadap dirimu. Nah, kamu pandai banget soalnya manja-manja sama dia, ya. Beberapa tentu saja pandai manja-manja terhadap pasangannya kamu ini. Jadi kayak sisi feminimnya dia itu bisa dia curahkan kepada dirimu. Karena kan pada kenyataannya kita sebagai manusia ini kan punya sisi yang berarti untuk orang, pengen berarti untuk orang lain, pengen mengasihi orang lain, dan kamu pandai banget men-triggernya dia untuk bisa mengasihi dirimu. Nah, di situ ya. Jadi sebenarnya pikirannya dia adalah kayak gimana kamu tuh betah sama dia. Kayak gimana biar kamu tuh tahan dengan hubungan kalian ini, kamu yang nggak pergi-pergi, yang dimana kamu tuh kangen sama dia, rindu sama dia gitu ya. Dia ingin kamu terus-menerus tuh kayak yang excited juga terhadap dirinya. Nah, kayak gitu. Karena ketika dengan kamu, hidup dia tuh kok jadi lebih berarti. Hidup dia tuh kayak lebih bahagia di sini. Jadi, kalau energinya dia bukan hanya kayak cerita mau cari bersenang-senang aja ya. Tapi di sini ingin bahagia. Bahagia itu kan sesuatu kondisi batin kita. Kalau bersenang-senang itu kan ya trigger dari dunia luar kita. Nah, kalau kamu mungkin masih ingin bersenang-senang. Nah, gitu ya. Masih berbanding terbalik di sini ya. Energinya kalau kamu cari happy-happy gitu ya. Cari senang-senang, hanya cari kayak keisengan kamu aja. Walaupun iseng di situ tetap ya kamu pakai hati di sini. Makanya kadang-kadang pikiranmu menggagas, wah aku kesana aja lah dulu gitu ya, ke tempat lain aja lah dulu, aku melakukan ini itu aja lah dulu dengan orang lain gitu. Tapi kemudian pikiran kamu balik lagi nih, udahlah disapalah dia, diajaklah dia jalan, atau ya dilayanilah dia sebagai seorang kekasih. Nah, kira-kira kayak gitu. Tetap ada energi yang bolak-balik di kamunya gitu ya. Kamu yang justru di sini energinya bolak-balik. Kalau dia energinya tuh kayak yang set aja sama kamu. Gitu ya. Energinya tuh yang enggak bolak-balik, tapi energi yang ke depan terus dia sama kamu. Gitu. Memikirkan untuk meninggalkanmu bisa jadi itu tidak ada. Kalau hanya dorongan dari kemarahan gitu ya, rasa kesal, ego yang sedang
menunggangi dirinya, nah dia bisa aja bilang ayolah udahlah kita pisah aja. Tapi pada kenyataannya tak bisa orang ini meninggalkanmu gitu ya. Nggak bisa orang ini pergi dari kamu tuh nggak bisa banget. Nah kayak kita. Karena itu tadi atas dasar katanya dia tuh cinta sama kamu gitu. Ya, kalau dia menyakiti kamu, misalnya kalian bertengkar nih ya. Kalian bertengkar, kemudian dia bisa berpikir bahwa oh aku lagi nyakitin kamu gitu. Nah, itu bisa datang rasa kayak penyesalan banget sama dia. Nah, gitu ya. Penyesalan banget dan makanya di situ dia yang tidak sungkan-sungkan untuk minta maaf. Mungkin dia nggak ngomong ya, maafkan aku. Mungkin dia nggak ngomong seperti itu. Tapi dia yang kayak duluan lah buka blokiran gitu ya. Atau duluan lah yang ngajak kamu ketemuan kayak gitu ya. Atau ya dia tiba-tiba ngirim lagu-lagu gitu ya. Atau dia ngirim foto atau apapun itu. Yang jelasnya sedang mancing hatimu biar membaik terhadap dirinya gitu. Dan kalau dia rasa satu-satunya orang untuk saat ini tentu saja ya, satu-satunya orang yang bisa bikin hatinya itu tenang ya, membikin hatinya itu bahagia itu kamu. Nah, kayak gitu ya. Tapi tentu saja ini untuk saat sekarang ya, energi pembacaannya mari atau dalam waktu dekat gitu lah ya, sampai dalam waktu dekat, katakanlah 3-5 bulan. Nah, kayak kita. Tapi ya untuk sekarang ini ya begitu gitu lah ya. Orang yang bisa ngebahagiain dia tuh ya hanya kamu. Walaupun pada kenyataannya dia udah punya pasangan untuk beberapa ya kisahnya. Dia udah punya istri atau dia udah punya suami atau dia punya kekasih juga di luar sana. Tapi kalau kamu nggak ada dalam hidupnya dia, kok ada yang kurang. Makanya tadi mari katakan, jika kebiasaan kalian tuh berantem ya, jadi kalau nggak berantem sama kamu tuh dalam seminggu gitu ya, rasanya tuh kayak yang makan nggak pakai sambal. Nah gitu. Nah di sana ya. Dan juga memang kalau mari katakan orang ini niatannya tuh baik sama kamu gitu. Nah, jika dia ini memang ternyata adalah suaminya kamu atau ternyata adalah istrinya kamu, kita di sini tidak bercerita tentang hubungan cinta segitiga gitu ya. Nah, ya dia kayak yang pengen tuh ya masa depan kalian berdua itu jauh lebih baik daripada kehidupan kalian yang sekarang ini gitu. Dia nih nampaknya mari haus banget ya akan cintamu gitu. Haus banget akan perhatiannya kamu, akan kasih sayangnya kamu, kayak gitu. Dia takut itu, dia takut kehilangan perhatiannya kamu. Dia takut kalau kamu itu berpindah hati kepada orang lain, gitu. Soalnya kamu tuh pribadi yang menarik banget, ya di matanya dia. Bisa aja dia sudah punya harta berlimpah dan segala macam gitu ya. Dia bisa jadi CEO di sebuah perusahaan besar, dia bisa aja punya bisnis yang besar gitu ya. Di hal sektor lain bisa dia tuh seseorang yang kayaknya stabil lah gitu ya. Seseorang yang kayaknya bisa independen lah gitu. Nah, namun kalau di hadapan kamu bisa dia nih sosok yang tidak berdaya. Gitu ya. Dia bukanlah seorang chairman itu tadi, dia bukanlah seorang direktur itu tadi gitu. Di depan kamu dia bisa yang kayak jadi ini loh aku dengan sisi manusiaku yang juga di situ ada kerapuhannya. Nah, bisa dia tunjukin itu ke kamu. Gitu. Mungkin tidak secara gamblang tapi tetap aja gitu ya, kalau kamu rimang-rimangi tentang orang ini ya pasti kamu akan menemukan hal yang seperti mari sampaikan ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada seseorang tuh yang berharap besar bisa tetap bersama dengan kamu terlepas dari apapun status hubungan kalian berdua ini. Kenapa dia berharap besar? Bukannya niatan dia ingin menuntut ini dan itu dan segala macam kepada dirimu, tapi kalau dia bilang sih aku hanya menginginkan cinta gitu ya, aku hanya menginginkan perhatian gitu. Jika bisa tuh kayak kesetiaan dari kamu. Nah, di saat yang berbarengan mari lihat ya kamu mungkin ya ngasih perhatian itu ada gitu, karena kamu pandai di sini ya ngambil hati orang tuh, kamu tuh pandai bikin orang bucin sama kamu tuh, kamu bisa ya kelepek-kelepek orang di hadapan kamu tuh, kamu punya jurus-jurus tertentu di situ. Mungkin itu alamiahnya diri kamu untuk beberapa ya, memang alamiah, itu bukanlah bentuk dari pengalamannya kamu atau bagaimana gitu ya, tapi memang ini ada juga yang pengalaman
gitu ya. Namun ya apapun yang kamu lakukan dalam hubungan kalian ini itu kayak cukup berhasil untuk memikat hati seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin-koin ini untuk memperlihatkan pembacaan ini paling mari tujukan kepada siapa aja ya. Ini bisa inisial kamu, inisial dia, zodiaknya kamu, zodiaknya dia. Yang jelasnya di sini ada energi dari Aries, ada energi dari Leo, Aquarius di sana, Virgo, Taurus, kemudian ada energi dari Gemini di situ ya. Nah, baik. Ini ada inisial B, belakang ada inisial E. Enak, ada inisial V, Vita gitu ya, V gini ya, vitalitas gitu. Kemudian ada energi dari inisial L, lampu, inisial M, mobil, inisial C, celana, inisial P, pagi, inisial Y, Yanto, inisial T, tangga, inisial H, habis, inisial G, gigi, inisial N, nanti, inisial O, orang, inisial W, wajah, X di sini Sagittarius, kemudian ada A, alif, ada I, ikan, Z di sini Zain, inisial J, jalan, inisial S, sama, inisial R, ratu. Nah, itu kalau untuk inisial ya. Sekarang mari masuk ke zodiaknya. Hadir zodiak dari Sagittarius di sini. Kemudian ada zodiak dari Cancer, hadir Sagittarius lagi, itu energi dari Aquarius, energi dari Taurus, energi dari Libra, Scorpio di sini, ada Virgo di sini, Pisces hadir, kemudian ada Scorpio, Virgo lagi, hadir energi Gemini, hadir energi Libra, Aries di sini, Leo hadir di sini, Pisces, Taurus, Sagittarius, Aries lagi, dan di sini energi dari Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.